Gimana ibu-ibu, masih semangat ya? Oke, kalau masih semangat kita lanjutkan ya. Tadi sudah saya bacakan cerita dari cerita dari kehidupannya Tasripin. Nah, jadi di cerita itu ada kasus-kasus yang terdapat dalam cerita itu. Nah, jadi di cerita itu juga saya akan menanyakan ya kasus-kasus yang ada di dalam cerita kehidupannya Tasripin. Nah, jadi di sini saya akan menanyakan kasus-kasus yang ada dalam cerita itu. Nah, jadi ibu-ibu itu yang menjawabnya dengan menulis di depan. Ini sudah saya sediakan ya tempat menulisnya ya. Nah, jadi nanti setelah saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu itu menjawab dengan menulis ke depan ya, ibu-ibu ya. Nah, saya akan membacakan pertanyaan pertamanya, ibu-ibu dengar ya. Nah, ayo, ibu-ibu yang di pojok sana merapat sedikit. Ini saya bacakan pertanyaannya biar ibu-ibu itu dengar ya. Nah, pertanyaan pertamanya, dengar ya. Apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dan dalam menghidupi adik-adiknya? Nah, di sini apa tanggung jawabnya Tasripin itu dalam menghidupi adik-adiknya ya. Tasripin itu apa tanggung jawabnya dalam menghidupi adik-adiknya? Ayo ibu-ibu. Nah, ayo siapa yang bisa menjawab ibu-ibu? Oke, Ibu Mita, silahkan maju ke depan untuk menulis jawabannya ya. Oke ya. Oke ya, sudah dituliskan sama Ibu Mita ya. Saya akan bacakan ya apa jawaban dari Ibu Mita. Nah, mengenai kasus dari cerita Tasripin. Nah, di sini Ibu Mita sudah menulis jawabannya ada 3 ya, ibu-ibu ya. Saya akan bacakan mulai dari yang pertama. Menafkahi adik-adiknya dengan memberikan makanan dan memberikan uang belanja. Yang kedua, mengurus adik-adiknya seperti memberi makan dan memandikannya. Yang ketiga, memberikan kasih sayang selayaknya orang tua. Oh, hebat ya. Jadi itu jawaban dari Ibu Mita. Nah, yang kedua, ayo siapa yang bisa menjawab ya? Nah, saya akan bacakan pertanyaan dari cerita kasusnya Tasripin. Ini pertanyaan yang kedua. Ibu-ibu itu harus dengar ya. Tuh, Ibu Mita sudah bisa menjawab, bahkan dia bisa menjawab 3 jawaban. Nah, ibu-ibu itu jangan kalah sama Ibu Mita, tunjukkanlah kemampuan ibu-ibu ya. Nah, jadi yang kedua itu apa yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak-anak seusia Tasripin. Ayo ibu-ibu, ada yang bisa menjawab? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, ayo ibu-ibu, ada yang bisa menjawab? Oh ya, ayo sudah ya. Ayo maju Ibu Laila, maju ke depan untuk menulisnya. Oke ya, untuk jawaban yang kedua.
Oke. Nah, ini jawaban yang kedua dari Ibu Laila ya. Oke, saya bacakan ya biar ibu-ibu dengar ya. Jawaban dari Ibu Laila ya. Apa pertanyaannya tadi? Saya ulang ya pertanyaannya. Apa yang lakukan tersebut layak dilakukan oleh anak-anak seusia tasrifin. Nah, jadi di sini jawabannya untuk Ibu Laila itu tidak seharusnya tasrifin itu bersekolah dan bermain-main sesama anak seusianya, dan tidak seharusnya menanggung beban yang begitu. Oh, benar Ibu-ibu ya. Jadi tasrifin itu tidak seharusnya dia menanggung beban yang begitu berat, dan karena anak seusia tasrifin itu harus bersekolah dan bermain-main sesama anak seusianya ya. Jadi apa boleh buat, karena dia ditinggal sama orang tuanya, dia harus menanggung beban yang begitu berat ya. Nah, jadi untuk yang ketiga, pertanyaannya ini dari kasus atau cerita yang telah saya berikan tadi itu ya. Yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap tasrifin dan adik-adiknya? Jelas Ibu ya? Kurang jelas. Nah, saya ulangi lagi ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap tasrifin dan adik-adiknya? Nah, jadi di sini apa yang harus dilakukan ayahnya dan kerabatnya tasrifin terhadap adik-adiknya? Ayo ibu-ibu, siapa yang bisa menjawab? Saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, oke, Ibu Nur bisa. Ayo Ibu Nur. Oke ya, maju Ibu Nur untuk menulis jawabannya. Nah, oke Ibu-ibu ya, ini jawaban untuk Ibu Nur di pertanyaan yang ketiga ya. Saya akan baca ya, biar ibu-ibu itu mendengar dari jawaban Ibu Nur. Nah, di pertanyaan 3 itu saya ulang baca pertanyaannya ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah dan kerabat tasrifin dan adik-adiknya? Nah, di sini Ibu Nur menjawab dari pertanyaan 3 itu, seharusnya ayah tasrifin tidak menelantarkan tasrifin bersama adik-adiknya, karena tasrifin dan adik-adiknya sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Benar ibu-ibu ya. Jadi di sana seharusnya ayahnya tidak menelantarkan tasrifin, karena tasrifin itu sangat-sangat membutuhkan sosok seorang ayah ya ibu-ibu ya. Jelas ya? Nah, jelas ya pertanyaan dan jawabannya ibu-ibu ya. Nah, oke ya. Kalau begitu kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke ibu-ibu ya.